Halo kawan semua, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua. Jadi di vlog kali ini gue mau bahas ikan diskas lagi ya, ikan gepeng ya kan, ikan disket ya, ikan dis kayak CD-ROM ya kan. Sebelum bahas ikan diskas, gue mau ngucapin terima kasih ya sama Om Kompiang Siswanta yang udah mau beli ikan dari Project Fish ya. Jadi si X-Red ini diadopsi sama Om Kompiang Siswanta ya. Jadi ikannya udah gua kirim ke Denpasar ya, Denpasar Timur, Bali. Dan ikannya sampai dengan selamat. Sekali lagi gua terima kasih banget sama Om Kompiang Siswanta. Mudah-mudahan dimudahkan rezeki dan urusannya gitu ya. Beliau bilang sebagai salah satu bentuk supporting ke Project Fish. Aduh, gue terima kasih banyak nih Om Kompiang ya, nggak bisa ngasih apa-apa gitu ya. Pokoknya gue cuman bisa ngucapin terima kasih ya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi sebenarnya video ini udah gue record itu 2-3 minggu yang lalu ya, pas hari keempat puasa. Jadi hari keempat puasa itu gua ada kerjaan di Tangerang ya, di tempat customer gua, kerabat gua juga, teman gua juga gitu ya, di tempatnya Pak Robin ya kan. Jadi Pak Robin ini emang kebetulan penghobi diskus juga, dan beliau juga penghobi pemula juga, sama kayak gua gitu, sama kayak Project Fish gitu ya. Cuman beliau emang udah piara diskus duluan, jadi lebih dulu beliau pelihara diskus ketimbang gua ya, Project Fish gitu ya. Jadi waktu 6 bulan sebelumnya gue main kesini itu masih pakai tank yang kecil ya. Sekarang udah pakai tank besar gitu ya, dan ikan diskusnya udah lebih banyak lagi gitu. Dan beliau udah berhasil pelihara ikan diskus gitu ya. Nah di sini gue mau coba review. Gue juga kemarin banyak tanya gitu ya, banyak belajar juga dari Pak Robin gimana cara nanganin ikan diskus ya. Jadi kita kan sesama penghobi pemula gitu ya. Cuman beliau udah berhasil, gue belum gitu ya kan. Oke, untuk tank yang dipakai itu Pak Robin ini pakai tank ukuran panjangnya itu 1 meter kalau nggak salah ya, lebarnya 50 cm, tingginya kalau nggak salah 60 apa 50 cm gitu ya. Nah, untuk ikannya sendiri, ini ikannya udah banyak banget ya, ini mungkin udah 20 ekor lebih ya kan. Untuk air, nah beliau pakai air tanah sama kayak gua nih gitu ya. Nah makanya gue banyak tanya sama beliau gitu ya. Untuk filtrasi ini beliau cukup simpel ya. Dia pakai 4 power head ukuran 1200, power headnya kecil, pakai 4 box filter ya kan, dan 2 biofoam ya, 2 aerator gitu ya. Jadi mungkin biar oksigennya stabil gitu ya. Nah untuk pergantian air, nah di sini gue belajar airnya nih, main airnya gimana nih beliau gitu ya. Beliau itu untuk pergantian air seminggu 2 kali gitu ya, dengan air endapan gitu. Jadi airnya udah diendapin sama beliau sebelum air barunya masuk. Nah untuk pergantian air itu dia 50% gitu ya, 50%. Nah kalau misalnya kan air akuarium itu kan nguap gitu ya, jadi berkurang gitu ya. Nah kalau air yang nguap itu beliau tambahin sedikit. Sebenarnya sih tetap pakai sistem dripping ya, cuman drippingnya ini benar-benar konvensional ya, jadi nggak otomatis gitu ya. Jadi emang beliau ini sama kayak gua penghobi, jadi caranya juga simple aja gitu ya, nggak ada alat modern yang dipakai untuk proses dripping air gitu. Jadi emang ternyata setelah gua banyak ngobrol sama Pak Robin gitu ya, emang ikan diskus ini nggak boleh kaget air gitu ya.
nggak boleh kaget parameter air. Jadi emang dia kalau untuk ganti air itu emang harus pelan-pelan. Jadi biar si ikan nggak berasa airnya diganti gitu. Emang kalau gue perhatiin sih tanknya Pak Robin ini ya, sebenarnya udah ngelewatin masa new tank syndrome gitu ya. Jadi siklus nitrogennya juga udah mateng kayaknya gitu. Makanya airnya juga bening gitu ya. Nah kemungkinan di tempat gua itu karena air baru ya kan, makanya sebenarnya siklus nitrogen ini susah-susah gampang ya kalau buat penghobi sederhana kayak kita gitu yang cuman pakai media filter kapas ya. Jadi Pak Robin sendiri cuman pakai media filternya kapas aja, simple aja. Dan untuk pakan beliau pakai pelet ya, jadi nggak pakai pakan hidup gitu ya. Untuk ya so far so good ya. Jadi makanya kemarin gue rekam aja iseng-iseng, sekalian gue belajar juga, gue mau review juga. Ternyata emang ikan diskas yang harus hati-hati itu di parameter air gitu ya. Oke lah, segitu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Project Fish kedepannya bisa punya tank kayak gini. Salam satu hobi. Assalamualaikum.